Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati, ya, hati dalam pengertian esensi bukan daging adalah faktor yang paling menentukan tentang bagaimana baik dan buruknya sikap dan perilaku seorang manusia. Jadi perilaku manusia, sikap manusia, pikiran manusia, ucapan, performan itu sangat ditentukan oleh kualitas hatinya. Ya. Kualitas hati artinya kualitas hati sangat menentukan kualitas performan secara fisik. Kalimat ini paling tidak disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis. Kata Nabi, Inna fil jasadi mudghah, ya, bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada bekuan darah. Mudghah itu bekuan darah. Dan kata Nabi, apabila bekuan darah tadi bagus, maka seluruh perilaku secara fisik pun bagus, ya, apapun bentuknya. Tapi sebaliknya, apabila bekuan darah tadi rusak, ya, rusak dan kotor, maka semua performan dan perilaku apapun walaupun terlihat bagus akan dinilai buruk semua. Jadi artinya apa? Kendali seluruh performan dan perilaku manusia sangat ditentukan oleh suasana dan kondisi hati seseorang itu. Apa itu al-qalb tadi, ya? Kata Rasulullah, qalb itu esensi daripada hati, bukan hati dalam pengertian tadi berupa fisik, ya, tetapi esensi dari hati. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita memahami hadis Nabi, sebenarnya yang menentukan sebuah perilaku itu baik, buruk, ya, benar dan seterusnya itu adalah bagaimana hatinya. Bagaimana hatinya. Imam Al-Ghazali misalnya dalam tradisi pemikiran tasawuf membagi hati menjadi tiga, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan qalbun salim, ya, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang jernih. Hati yang jernih ini sebuah etape tingkat tinggi, ya, dari proses perjalanan manusia menempuh kesempurnaan, maka muncul akhirnya adalah hasil akhirnya adalah hati yang bersih. Tentu hati yang bersih, hati yang sehat, ada proses latihan yang dilakukannya. Bagaimana ya yang disebut dengan hati yang bersih? Hati yang bersih itu ya terlihat, ya, kira-kira kalau secara fisik dia terlihat sangat bahagia, ya, performanya membuat menyenangkan orang lain gitu, mudah memaafkan orang lain, kemudian mudah bersabar, mudah bersyukur, itu berarti hatinya sudah sehat. Kemudian juga caci maki, pujian orang lain pada dia tidak berpengaruh pada sikap mentalnya, tetap hatinya jernih. Dipuji tidak kemudian melambung, disakiti, dicaci maki juga tetap saja tidak merasa sakit hati. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih, ya. Semua yang muncul dari hati yang bersih itu akan muncul energi-energi positif sehingga selalu memancarkan kebahagiaan. Itu yang disebut dengan hati yang sehat. Dan memang ada proses latihan, ya, dalam tradisi tasawuf itu ketika orang ingin mencapai qalbun salim, hati yang sakit, yang pertama kan tahapannya bersihkan, ya, sifat-sifat kotor, kemudian ditransfer dengan energi positif yang baik, ya, dari dendam jadi pemaaf, gitu, ya, dari mengeluh menjadi bersyukur. Jadi transfer seperti itu ada makom-makom tertentu. Maka pada saat tertentu ketika semua transfer itu penuh, dia menjadi qalbun salim. Itu yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hatinya selalu bersih, ya. Kalau dalam satu hadis Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakinnallaha wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Kira-kira begitu, bahwa kenapa hati itu menjadi penting, karena yang akan menjadi pusat perhatian Allah itu bukan fisik kita, ya, bukan performan kita, bukan ucapan kita, bukan pikiran kita, tapi kemana hati kita. Kira-kira begitu, itu dalam konteks ibadah kira-kira begitulah, ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini memang agak berbahaya, ya. Bagaimana cirinya? Hati yang sakit itu bukan berarti sakit liver, ya, tetapi hatinya misalnya ibadahnya selalu ingin dipuji, itu sakit hatinya, ya. Kemudian kalau dia ada perasaan dengki pada orang lain, ada riya, ada perasaan lebih dalam hati, itu berarti hatinya mengalami sakit. Dan ini bisa diobati dengan cara riyadhah. Kalau hati yang sakit, ini bisa diobati. Dan ini berbahaya, ya. Di antara hati yang sakit kira-kira cirinya seperti itu. Dan dia biasanya gampang galau, gampang amarah, ya, gampang mengeluh, karena suasana hatinya sudah tidak lagi sehat. Oleh karena itu perlu disehatkan, naik menjadi qalbun yang salim, hati yang sehat. Kemudian yang ketiga ada yang qalbun mayit, ini berbahaya. Hati yang sudah mati, ya, hati yang sudah mati sudah tidak ada lagi pencerahan, ya.
transfer energi positif yang baik sekalipun sudah tidak lagi tidak berpengaruh. Nah, ini biasanya berlaku pada orang-orang yang di dalam Al-Qur'an ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun gitu. Fi qulubihim maradun dan seterusnya. Jadi di dalam hati mereka itu sudah ada penyakit, ya sudah tertutup hatinya dan dia tidak bisa menerima kebenaran apapun. Mau diberi nasihat atau tidak diberi nasihat, tetap aja ya tidak akan pernah berubah karena hatinya sudah mati. Dan ini berbahaya kalau hati sudah mati. Nah, itulah teman-teman saudara-saudara sekalian ya. Jadi hati ada 3, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang sehat sehingga kita bisa berekspresi secara baik, berperforma secara baik, berperilaku secara baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.